Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Bagus Permadi dengan NPM 2019-4350. Saya ingin mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat dalam skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Baru pada Bengkel Akang Motorspeed menggunakan metode Simple Additive Rating atau yang biasa kita kenal dengan SAW. Sebelum kita mengoperasikan aplikasinya, langkah pertama kita hidupkan XMPP dengan mengklik XMPP, lalu klik Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya kita klik admin pada MySQL. Menghidupkan XMPP ini bertujuan untuk menghubungkan antara database yang telah saya buat dengan aplikasi. Ini tampilan database yang telah saya buat dalam aplikasi tersebut. Setelah itu langsung saja kita mulai untuk mengoperasikan aplikasinya. Ini project aplikasi yang telah saya buat. Kita klik kanan, lalu kita run. Akan tampil halaman login seperti ini, di mana di halaman login tersebut menampilkan judul, username, dan password. Sini dalam halaman login ini saya akan menampilkan jika password atau username salah, maka aplikasi tidak dapat berjalan dengan menampilkan pemberitahuan username atau password tidak ditemukan. Lalu kita klik jika aplikasi ini username dan passwordnya benar, maka akan ada pemberitahuan berhasil login. Kita klik OK dan pemberitahuan selamat datang administrasi. Kita klik OK. Lalu kita masuk dalam menu utama, di mana di dalam menu utama menampilkan selamat datang di sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan baru pada Bengkel Akang Motorspeed dengan metode SAW. Dalam aplikasi ini ada 5 bagian. Bagian pertama ada data karyawan yang menampilkan data karyawan yang mengikuti pemilihan karyawan baru. Di data karyawan ini kita bisa menambah atau mengubah data. Sini saya akan mencoba menambah data karyawan baru dengan mengklik buat baru, lalu akan muncul data karyawan yang akan kita masukkan. Kita ambil contoh data karyawannya Aditya dengan jenis kelaminnya laki-laki, domisilinya Jakarta, dan nomor handphonenya kita masukkan ini. Lalu kita klik simpan. Akan ada pemberitahuan jika penyimpanan berhasil. Lalu akan tampil di data karyawan seperti ini. Menampilkan nama, jenis kelamin, domisili, dan nomor handphone. Jika kita ingin mengubah, kita klik data mana yang kita ingin ubah, lalu kita klik ubah data. Akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa mengubahnya, perempuan atau laki-laki, atau kita bisa merubah domisili dan nomor handphone kita ubah. Lalu kita simpan dan maka perubahan berhasil disimpan. Kita tadi mengubah domisili dan nomor handphone. Selanjutnya di sini juga bisa menghapus data jika tidak digunakan. Kita
kita klik hapus, maka di sini akan muncul pemberitahuan Anda yakin ingin menghapus data Aditya ini. Jika tidak, kita bisa klik cancel atau no. Jika ya, kita klik yes. Maka akan muncul pemberitahuan berhasil menghapus data dan tampilan akan mengubah. Tadi ada data Aditya dengan jenis kelamin, domisili, dan nomor handphone. Setelah kita hapus, di sini sudah kembali tidak ada. Selanjutnya ada data kriteria. Di dalam data kriteria ini terdapat kriteria yang dibutuhkan. Yang pertama, kriteria yang dibutuhkan yaitu disiplin dengan tipenya benefit, bobotnya 25, presentasinya 25. Kedua, keahlian kelistrikan, benefitnya 20 dan presentasinya 20. Ketiga, keahlian permesinan dengan benefit 35 dan presentasi 35. Selanjutnya ada wawancara, benefitnya 20 dan presentasinya 20. Di sini kita bisa menambahkan data kriteria dengan mengklik buat baru, maka akan muncul seperti ini untuk kita tambahkan data kriteria yang ingin kita tambah. Kita ambil contoh kriteria kejujuran dengan tipenya benefit, dengan bobot kita klik 25, lalu otomatis persentasenya masuk 20.0, lalu kita simpan, maka akan ada pemberitahuan berhasil disimpan. Lalu kita klik OK, lalu akan muncul di sini muncul kriteria yang kita buat baru. Jika ingin kita ubah, kita bisa ubah data dan kita mengubahnya. Kita ubah bobotnya jadi 35, akan otomatis presentasinya berubah seperti ini. Lalu sini kita juga bisa menghapus dengan klik yang ingin kita hapus, terus klik hapus, lalu keluar pemberitahuan Anda yakin ingin menghapus data kejujuran ini. Kalau tidak, kita bisa klik cancel dan no. Kalau kita ingin hapus, kita bisa klik yes. Lalu notifikasi berhasil dihapus dan muncul, dan data yang kita hapus langsung menghilang. Ini nilai kriteria, kita bisa lihat nilai kriteria dengan tampilan seperti ini. Di dalam nilai kriteria ada nilai yang sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Yang sangat baik itu keadaannya 30 menit sebelum waktunya dimulai dia sudah datang. 30 menit sebelum waktunya dia datang akan mendapatkan nilai sangat baik. 15 menit sebelum waktunya dia akan mendapatkan nilai baik, dan datang di waktu yang pas dia akan mendapatkan nilai cukup. Telat dari 15 menit dia akan mendapatkan nilai yang kurang. Telat lebih dari 15 menit dia akan mendapatkan nilai yang sangat kurang. Dalam keahlian permesinan, sini kita bisa melihat nilai kriterianya. Jika nilai dari permesinannya itu 80-100, dia akan mendapatkan nilai sangat baik. Jika dia nilainya 60-79, dia akan mendapatkan nilai baik. Jika nilainya 40-59, dia akan mendapatkan nilai cukup. Jika nilainya yang ia dapatkan 20-39, dia akan mendapatkan nilai kurang. Dan yang terakhir, jika nilai kurang dari 20,
dia akan mendapatkan nilai yang sangat kurang. Oke. Selanjutnya ada keahlian permesinan. Keahlian permesinan ini dia jika ia mendapatkan nilai A, maka dia akan mendapatkan keterangannya sangat baik. Jika dia mendapatkan nilai B, maka dia akan mendapatkan keterangan baik, dan C cukup, D kurang, dan E sangat kurang. Yang terakhir ada nilai kriteria wawancara. Kita bisa lihat nilai kriterianya. Kriteria yang pertama sangat baik, itu dikarenakan dia sangat sopan dalam wawancara. Dan yang kedua, kalau dia sopan mendapatkan nilai baik, dan standar itu dia mendapatkan nilai cukup. Jika dia kurang sopan, dia mendapatkan nilai yang kurang. Dan kalau dia sangat tidak sopan, dia mendapatkan nilai yang sangat kurang. Selanjutnya ada data pengguna. Data pengguna ini adalah data yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada data penilaian. Di sini ada nama karyawan, jenis kelamin, domisili, nomor handphone, dan total skor yang ia dapatkan. Kita ambil contoh Ahmad Sofyan. Kita bisa lihat skor karyawannya. Dia datang di waktu yang ditentukan untuk disiplinnya. Keahlian kelistrikannya dia mendapatkan nilai 60, 79 dengan keterangan baik. Keahlian permesinan dia dapat nilai B dengan keterangan baik. Wawancaranya dia mendapatkan nilai sopan dengan keterangan baik. Kita bisa simpan untuk menutup, lalu kita klik tutup, dia akan otomatis tertutup. Ini nilai karyawan seleksi pada periode tahun 2025. Nilai total skor ini didapatkan dari hasil tes, di mana ketentuannya berada dalam kriteria yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada perhitungan SAW, di mana perhitungan SAW ini adalah cara menghitung peringkat yang telah didapatkan oleh nama karyawan-karyawan baru itu, di mana di sini ada kolom ID karyawan, tipe ini benefit dengan nama karyawan, di sini dengan nama kriteria, di sini skor yang dia dapatkan ada di sini. Jika kita ingin melihat perhitungan SAW-nya, kita tinggal klik hitung nilai, maka otomatis nilainya akan berubah menjadi tampilannya seperti ini. Setelah itu baru kita bisa lihat peringkat yang didapatkan. Nah, di sini peringkat yang didapatkan yang pertama adalah Samsudin dengan nilai 0,9, ada Suherman dengan nilai 0,8, Ahmad Sofyan dengan nilai 0,812, Aji Santoso 0,65, dan Nico Luis 0,5. Selanjutnya di mana kita bisa melihat laporan karyawan. Laporan karyawan ini akan menampilkan data karyawan yang mengikuti tes pemilihan karyawan baru pada bengkel Akang Motor Speed. Ini data-datanya. Selanjutnya kita bisa melihat laporan peringkat. Kita pilih metodenya, lalu kita cetak. Kita pilih periodenya, lalu kita cetak nilai karyawan baru. Sini akan tampil hasil peringkat nilai seleksi karyawan baru tahun 2025 sesuai sama apa yang tadi
kita sudah hitung nilai, kita sudah lihat tingkat, dan ini laporannya seperti ini. Kita bisa X jika sudah. Selanjutnya ada laporan kriteria. Ini sama seperti data kriteria yang telah saya buat di sini. Ini akan sama. Namun ini adalah tampilan dari laporannya. Terakhir ada laporan data pengguna, yaitu sama seperti dalam aplikasi data pengguna. Dan ini adalah laporannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.